Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah dan rekan-rekan advokat ya, baik advokat senior maupun junior. Saya Agus Mancandra Jaya. Saya sedang berada di kantornya Pak Supriyadi Adi ya, advokat senior di kawasan Gemilik, Jalan Imam Bonjol, kilometer 12 ya, Bandar Lampung. Jadi kita punya gagasan, punya rencana, kantornya Pak Supriyadi ini kita jadikan sebagai tempat mangkalnya para advokat khususnya di Bandar Lampung. Jadi nanti kita gelar ya berbagai aktivitas, ada diskusi ya, ada konsultasi, ada perdebatan dan lain sebagainya. Jadi kita sudah buat semacam tagline atau jargon, namanya Warung Supriyadi. Warungnya advokat Bandar Lampung. Bandar Lampung. Untuk kesempatan kali ini, saya sengaja mengundang seorang advokat muda ya, berbakat dan berbahaya. Nah, Nijam Arista. Jadi kita mau ngobrol seputaran masalah profesi advokat dengan beliau ya. Mudah-mudahan obrolan ini bisa menjadi motivasi yang baik untuk para advokat muda. Saya kira itu ya, kita bisa ngobrol nih. Oke. Ya. Apa kabar nih Jam? Alhamdulillah sehat Bang ya? Gusman. Oke. Ngomong-ngomong, sejak kapan jadi advokat? Saya jadi advokat itu sejak 2017. Sumpahnya 2017 Bang Gusman. Sumpahnya 2017. Ya. Itu udah berapa tahun tuh? 8 tahun. Ada? Ya. 8 tahun ya? 8 tahun. Dulu di April kemarin 8 ikut tahun. Mana? Ikut OA mana? Saya OA-nya belum pernah pindah-pindah. Apa itu? Tetap di Pradi Soho. Pradi Soho. Grand Sleepy Tower. Pradi Oto. Ya, Pradi Oto sekarang. Jadi ada berapa Pradi? Kalau yang sekarang ini berkembang, kabarnya sih sudah ada pecah tiga kubu ya, Pradi semua. Tiga kubu. Saya dengar ada Pradi lagi. Ada Pradi lain lagi, tapi saya tetap mengakui Pradi Oto yang sah. Oke lah ya. Sejak ngopi Bang. Sejak jadi advokat ya, 8 tahun nih. Sudah berapa banyak perkara yang ditangani? Kalau perkara ya kurang litigasinya dulu, yang litigasi dan non litigasi. Litigasinya itu ya lumayan banyak sih Bang ya. Sudah sampai ke Palembang, ke Sukabumi. Sudah sampai ke Muara II. Wih, jauh ya. Batu Raja, pernah prapit juga di Batu Raja. Pernah prapit. Awal-awal saya jadi advokat sudah pernah prapit di Batu Raja. Iya. Apa tuh ceritanya? Jadi prapit itu? Prapit dulu itu yang diperadilankan Polres Oku Selatan. Muara II. Ogan Komering Ulu Selatan. Komering Ulu Selatan. Terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan klien kami yang berada di Oku Selatan. Iya. Di apa namanya? Danau Ranau, di Ranau. Apa hasil profitnya? Hasil profitnya, alhamdulillah, walaupun kita profitnya itu tidak diterima, ya, memang agak sedikit jarang sih profit itu yang diterima ya, karena kan kita itu melaporkan menir sama Belanda. Menir sama Belanda? Iya. Oh, iya. Ada pula menir Belanda. Ya? Iya. Tapi nggak apa-apa lah, ya biasa itu ya. Tapi yang jelas kita sudah mengetahui ya, ketika kita profit kan sedikit banyak sudah mulai terbuka tuh apa namanya, pokok perkaranya agak nyerempet dikit-dikit sehingga kita sudah diuntungkan satu langkah. Itu ya. Gitu Bang. Ya, artinya persoalan diterima nggak diterima itu hal biasa. Tetapi kita sudah mengambil langkah-langkah hukum kan. Gitu. Siap. Nah sekarang ini buat kantor sendiri atau masih bergabung nih? Saya alhamdulillah masih ikut Pak Supriyadi Adi.
Di SA. di SAH Hukum, ya. dan di LKBH Intan. Oh iya ini dia. Ya, LKBH Intan. Ada berapa tuh bajunya? Bagi-bagi dong. Masa- Banyak bang, ini bang bajunya Banyak, bang. Kebetulan Mbak Intan itu cetak baju ini karena kita kan di kantor tuh rame bang. Ah, 24 piece ini dicetak, dicetak ya? sama Mbak Intan. oh, saya minta lah, masa nggak Oh dikasih? siap bang. Ya kan? Ada, masih ada kayaknya bang. Gimana Masih 3. selama menjalani profesi ini, apa suka dukanya apa nih? Banyak sukanya tapi bang, karena profesi advokat ini saya geluti apa dengan ini dengan senang gitu kan. Senang hati ya? Dengan senang hati kita geluti dan juga niat kita membantu masyarakat yang apa Yang kena masalah hukum. yang kena masalah hukum dan dia buta hukum. Kebanyakan begitu. Kebanyakan sih Ya. seperti itu. Dukanya apa dukanya? Kalau dukanya apa ya? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah berduka. Waduh, saya ini. Dibayar terus. Dibayar terus. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak dibayar, duka itu. Kalau nggak dibayar duka, tapi kan niatan kita dari awal memang Bukan bukan semata-mata karena uang. Tapi lebih banyak sukanya ya. Lebih banyak sukanya. Karena sudah diantisipasi dari awal. Jadi seperti itu. Di luar sana banyak advokat justru banyak dukanya gitu. Iya kan? Iya. Jadi banyak sukanya luar biasa ya. Alhamdulillah bang. Nah, motivasi Nijam jadi advokat itu apa sih? Motivasi saya jadi advokat itu ketika saya waktu itu ya, setelah saya selesai kuliah, dulu kebetulan saya kuliah di Jogja. Setelah saya selesai kuliah, ada keluarga kerabat saya yang bermasalah dengan hukum. Dia bermasalah dengan hukum, saya sebagai orang hukum, ya, saya sebagai orang hukum, sarjana hukum, tapi tidak bisa mendampingi karena tidak punya SIM. Oh, jadi seperti itu. Asalnya seperti itu, bang. Jadi saya termotivasi, saya harus jadi advokat ini. Gitu ya. Saya harus jadi advokat, ya kurang lebih berguna untuk keluarga. Minimal untuk keluarga. Untuk keluarga dulu, bang. Ya, kita berharap sih ke depan Bung Nijam bisa menjadi seorang advokat yang tidak sekedar muda tapi berbakat ya, sekaligus berbahaya ya. Berbahaya dan nekat. Ya kan gitu. Kalau kata Pak Supriyadi itu advokat muda berbakat nekat. Saya punya gagasan. Kita mau buat tempat ini ya. Propertinya Pak Supriyadi ya. Kita buat semacam tempat mangkalnya para advokat, cocok nggak? Cocok bang ini bang. Nggak masalah bang. Jadi nanti kita jadwalkan seminggu berapa kali, ya kita... Syukur-syukur bisa seminggu sekali bang. Seminggu sekali ya. Bisa seminggu sekali. Kalau apa dari Bang Gusmannya juga kan ada waktunya mau diluangkan juga gitu. Saya ya sangat antusias, kami di kantornya juga sangat tertarik seperti itu bang. Jadi kita bahas, kita banyak diskusi ya, bisa ada konsultasi kan, gitu kan. Karena kan ilmunya Bang Gusman ini kan perlu ditularkan sama yang muda-muda ini bang. Aduh. Senior. Karena kabarnya dulu itu saya pernah dengar nama Bang Gusman ini di kalangan advokat muda dan senior pun saya sudah pernah dengar nama Bang Gusman gitu kan. Bang Gusman pernah buka kursus semacam PKPA ya dulu ya. Tahun 2001 ya. Nah, jadi kan sayang itu bang kalau tidak diteruskan, ilmunya tidak ditularkan. Kalau bahasa di agamanya itu amal jariah. Amal jariah. Alhamdulillah. Jadi nanti kita berharap di setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 12 ya kita jadikan tempat mangkalnya para advokat ya. Nanti ada diskusi, ada perdebatan, terus ada konsultasi, termasuk warga masyarakat bisa datang untuk mendapatkan konsultasi hukum gratis. Ya. Ini di kantornya Pak Supriyadi di Jalan Imam Bonjol, ya, kilometer 12 Kemiling ya. Jadi harapannya tempat ini benar-benar bisa memberikan manfaat yang luas, tidak hanya untuk para advokat, tapi juga untuk masyarakat umum ya. Saya kira itu yang bisa kita bicarakan, kita obrolkan hari ini, dan ke depan mungkin kita akan tampilkan lagi beberapa advokat-advokat
advokat muda yang berbakat Siap, Bang. sekaligus berbahaya ya. Ya. Kopinya Bang Gusman. Ya, ayo silakan. Oke. Jadi, para pemirsa dan rekan-rekan advokat, untuk season pertama ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan para pemirsa, rekan-rekan advokat dapat memberikan dukungan yang positif ya untuk kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.